Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ratih Purnama Pertiwi MPD. Video kali ini kita akan membahas tentang materi penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di MISD. Yuk kita simak sama-sama materinya. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di MISD. Pengertian penilaian. Penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program telah berhasil atau belum, mengartikan skor yang diperoleh melalui pengukuran dengan cara membandingkan skor yang diperoleh siswa, mengkaji hasil perbandingan itu, lalu menyimpulkan memuaskan atau tidak, baik atau tidak, lulus atau tidak, dan seterusnya. Jadi, tujuan utama penilaian ini adalah untuk mengetahui apakah kompetensi yang dikehendaki sudah dikuasai siswa atau belum. Lanjut yang kedua yaitu tujuan penilaian. Menurut Sugiono tahun 2005, tujuan penilaian itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi kemajuan hasil belajar siswa secara individu dalam mencapai tujuan sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Kemudian tujuan yang kedua, informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar mengajar lebih lanjut dan informasi tersebut dapat digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Tujuan yang ketiga, memberikan motivasi belajar siswa untuk menginformasikan kemauannya agar terangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Kemudian tujuan penilaian yang keempat, memberi bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian. Di sini prinsip-prinsip penilaian ada 6. Yang pertama yaitu menyeluruh. Artinya penilaian menyangkut seluruh aspek yang dimiliki siswa, yaitu pengetahuan, sikap, serta keterampilan berbahasa Indonesia sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu objektif. Artinya penilaian harus menghindarkan diri dari unsur-unsur yang bersifat subjektif sehingga hasil evaluasi dapat menggambarkan aspek-aspek yang sebenarnya diukur. Yang ketiga yaitu bermakna. Artinya hasil penilaian itu harus bermakna, baik ditinjau dari segi guru, siswa maupun program pengajaran. Yang keempat yaitu berkesinambungan. Artinya penilaian dilakukan secara berencana, bertahap dan terus-menerus. Yang kelima yaitu terbuka. Artinya hasil penilaian dapat diketahui oleh semua pihak, baik siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang keenam yaitu bersifat mendidik. Artinya hasil penilaian dapat digunakan untuk membimbing dan memberi dorongan kepada siswa untuk lebih meningkatkan prestasi belajar. Kemudian teknik penilaian bahasa Indonesia. Pada teknik penilaian bahasa Indonesia itu terdapat 2 teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Tes adalah suatu bentuk penilaian dalam cara pemberian tugas atau pertanyaan yang harus dikerjakan oleh siswa. Sedangkan non-tes yaitu berupa tugas-tugas yang dilakukan di luar jam pelajaran, dapat berupa tugas rumah atau PR, dan tugas lainnya yang membutuhkan waktu yang relatif lama, baik individu maupun kelompok.
Bentuk penilaian tes. Yang pertama yaitu benar salah. Tes benar salah yaitu terdiri dari sebuah pertanyaan yang mempunyai dua jawaban kemungkinan, yaitu benar atau salah. Seperti pada contoh gambar, nah di situ kan ada pertanyaan, kemudian ada jawaban benar atau salah. Di situ siswa dituntut hanya memberikan dua kemungkinan jawaban, yaitu antara benar atau salah. Yang kedua yaitu pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini adalah bentuk tes yang paling sering digunakan dalam penilaian, terutama penilaian bahasa Indonesia. Jadi di situ ada pertanyaan, kemudian ada beberapa jawaban, sehingga siswa dituntut untuk memilih salah satu jawaban dari beberapa opsi jawaban tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tes menjodohkan. Siswa dituntut untuk memasangkan, mencocokkan, atau menghubungkan antar dua pertanyaan yang disediakan. Seperti pada contoh di gambar, nah di situ ada pertanyaan, kemudian siswa dituntut untuk mencarikan pasangan dari pertanyaan tersebut yang cocok. Kemudian yang keempat adalah tes esai. Nah, di sini dikenal juga dengan tes uraian. Di sini siswa dituntut berpikir dan mempergunakan apa yang diketahuinya yang berkenaan dengan pertanyaan yang harus dijawab. Dalam pertanyaan esai ini tidak ada opsi jawaban seperti pilihan ganda, tetapi di sini siswa dituntut untuk berpikir mencari jawaban dari pertanyaan yang disediakan. Kemudian bentuk penilaian non-tes. Yang pertama yaitu portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan siswa yang dengan kata lain penilaian pada karya-karya siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Misalkan di sini semua karya siswa direkap dalam satu semester lalu dilakukan penilaian. Contohnya seperti pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lembar observasi. Lembar observasi yaitu pengamatan terhadap aktivitas tingkah laku selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan pada lembar observasi ini dilakukan untuk per siswa atau seluruh siswa yang ada di dalam kelas untuk diamati tingkah lakunya selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara diperlukan guru untuk tujuan mengungkapkan atau mengejar lebih lanjut tentang hal-hal yang dirasa guru kurang jelas informasinya sebelum menentukan penilaian. Jadi maksudnya di sini guru terlebih dahulu menanyakan kepada siswa sudah paham atau belum tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia sehingga nanti bisa dilakukan penilaian selanjutnya. Nah, itulah tadi materi tentang penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di MISD. Sekian materi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.